Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, setelah Samuel disapi oleh ibunya Hana, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak ini, aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya, terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukacita karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemoohkan musuhku. Aku bersukacita karena pertolonganmu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dahulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia dari antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah manusia yang Kau bentuk dari tanah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah khusus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Maria merasa at home, kerasan, tinggal di rumah Ibu Elisabet. Tadi di dalam Injil selama 3 bulan. Dan itu waktu yang cukup lama. Ibu Elisabet memuji Bunda Maria, sehingga Ibu Maria merasa diterima, sehingga Bunda Maria ya kerasan at home, tinggal di rumah Ibu Elisabet. Kita bisa belajar dari peristiwa perjumpaan 2 ibu ini. Mari kita mencoba melihat sesamaku, istriku, suamiku, anak-anakku, orang-orang lain, terutama hal-hal yang positif dulu. Kita memberi pujian. Pada umumnya kita condong untuk melihat kekurangan pasanganku, kekurangan sesamaku. Kalau ada gelas separuh, ada airnya, kita melihat kurangannya. Sayang ya, gelas itu tidak penuh. Kita jarang, manusia jarang, terima kasih, masih ada air separuh. Mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya mudah bersyukur, melihat hal-hal yang baik, terutama ya di dalam diriku, juga di dalam diri sesamaku. Seperti Elisabet memuji Bunda Maria, maka Ibu Maria merasa diterima. Orang yang sangat menderita kalau merasa ditolak, apalagi kalau suami, istri, dan anak-anak di dalam keluarga. Aku merasa ditolak oleh istriku, suamiku, anak-anakku. Orang yang paling bahagia kalau aku diterima. Diterima artinya ya mengakui kita lemah, kita rapuh, kita banyak kesalahan, kekurangan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Dan Ibu Maria merasa bahagia karena dia diterima. Meskipun hamil, tidak punya suami, mengandung dari Roh Kudus. Dan Tuhan kita yang tiap hari kita
hormati, kita puji, kita muliakan, selalu menerima kita. Dan itulah dasar iman kita. Aku mengakui, aku mengamini bahwa Tuhanku menerima aku apa adanya, suka, duka, kegagalan, kerapuhan, dosa. Itu hendaknya kita sukacita. Tuhanku Yesus Kristus menerimaku, tidak pernah menolak. Dan untuk itu kita menjadi pegangan hidup. Dia menjadi juru selamatku, jangan kekayaan menjadi juru selamatku. Maka tadi ya orang-orang kaya merasa nggak butuh Tuhan, kekayaan aja yang menjadi pegangan hidupnya. Orang congkak yang tidak butuh Tuhan. Kemudian kita perlu untuk itu rendah hati, mengakui aku butuh Tuhan. Tuhan yang selalu menerima aku, tidak pernah menolak aku. Hari ini hari Ibu 22 Desember, kita diingatkan seperti tadi Samuel. Samuel menyerahkan anaknya, Hana menyerahkan Samuel anaknya kepada Tuhan. Diserahkan dan Tuhan menerima. Sebagai seorang ibu, mari kita berpikir juga untuk diriku. Apa kehendak Tuhan untuk aku sebagai seorang ibu? Juga apa kehendak Tuhan untuk anakku? Maka Hana membawa Samuel dan diserahkan kepada Tuhan. Anakku, kuserahkan kepada Tuhan. Supaya hidup sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak orang tuanya. Anak-anakku itu milik Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi anak-anak kita. Maka kita doakan anak-anak kita dan mohon rahmat kepada Tuhan, supaya kita bisa mengatakan kepada anak-anak kita, kehendak Tuhan demikian. Maka serahkanlah anak-anak kita kepada Tuhan. Sejak kecil dilatih berdoa, dilatih ke gereja supaya akrab dengan Tuhan sehingga bisa menangkap kehendak Tuhan. Kita bersyukur diberi teladan Bunda Maria yang mendidik Tuhan Yesus sampai menjadi juru selamat dan penebus kita. Amin.